Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari Roma 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-32. Di perikop Alkitab diberikan judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Kita langsung saja ke nats utama, ayat utama. Kita akan menyoroti di ayat ke-28 yaitu, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kita akan ulangi lagi di kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-28 yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, surat Roma ini yang kita mau renungkan sama-sama adalah bagaimana orang-orang yang merasa dirinya tidak mau mengenal Allah, yang orang-orang yang merasa tidak perlu lagi untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran, hidup dalam kebenarannya. Maka di sini dikatakan, maka Allah menyerahkan. Ini kata-katanya agak sedikit tidak enak. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka. Jadi jika kita di sini merasa kita tuh tidak butuh Allah, kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa, kita merasa kita itu sudah cukup kuat, sudah cukup hebat, sudah cukup pintar untuk kita tuh hidup tanpa Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang diserahkan Tuhan kepada pikirannya sendiri, bukan kepada yang lain, tapi kepada pikirannya sendiri. Ini justru lebih parah daripada sekedar kita cuma jatuh dalam dosa, tapi bagaimana kita diserahkan dalam kecemaran, dalam kenajisan, dan dengan otomatis sebenarnya ayat ini ingin mengatakan bahwa kita harus mengejar Allah. Kita harus terus mencari Allah, karena kalau tanpa Allah maka hidup kita akan dikuasai oleh hal-hal yang bersifat nafsu, yang membuat kita itu akan menjadi sangat memalukan. Di sini dikatakan beberapa pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor itu secara otomatis itu ada di dalam setiap hidup kita. Kalau kita tidak mau mengenal Tuhan, maka kita akan diserahkan pada pikiran-pikiran kita yang seperti itu, sehingga membuat kita tidak berdaya. Meskipun kita punya banyak hal, punya banyak support, banyak kekuatan atau dana atau apapun itu, tapi ketika kita diserahkan pada pikiran-pikiran kita yang jahat, pada pikiran-pikiran kita yang dalam tanda kutip terkutuk, yang tidak mau mengenal Tuhan, maka kita akan di ayat 28 ini kita melakukan apa yang tidak pantas. Dari sini kita bisa melihat kenapa orang hari-hari ini banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang sangat mengerikan. Mereka banyak melakukan banyak hal yang secara manusia itu susah untuk kadang susah untuk dimengerti. Tapi sekarang dari ayat ini kita mengerti bahwa itu semua dilakukan. Manusia bisa menjadi makhluk paling jahat, manusia bisa menjadi makhluk paling kejam, makhluk paling buruk di antara semua makhluk, ketika pikiran-pikiran kita itu diserahkan pada setiap hawa nafsu kita sendiri, setiap hal-hal yang pikiran-pikiran yang terkutuk itu yang ada di dalam diri kita. Itu manusia bisa menjadi pribadi yang bahkan sampai membuat Allah, di sini di Pedro dikatakan Allah murka atas kefasikan dan kelaliman manusia karena kita sombong. Padahal manusia ketika kita menyombongkan diri di dalam diri kita, di dalam hidup kita, itu ada seperti hewan buas. Banyak pemikir-pemikir, banyak guru-guru, banyak filsafat-filsafat, banyak orang-orang bijak sering mengatakan bahwa musuh yang terbesar itu bukan orang lain, tapi di dalam diri kita sendiri. Betapa jahatnya sesungguhnya kita ini sebagai manusia, betapa di dalam hidup kita itu semua di antara kita, baik kita yang sudah pelayanan, sudah yang baik yang kita mungkin yang kita baru bertobat, atau bagi kita yang sudah banyak belajar firman,
semuanya di dalam diri kita mempunyai yang namanya sisi jahat, pikiran-pikiran yang terkutuk itu ada bersama pikiran-pikiran yang lain di dalam pikiran kita. Hawa nafsu semuanya itu bersatu di dalam hidup kita, tidak bisa dilepaskan dari manusia apapun itu. Dan itu yang membuat manusia bisa jatuh di dalam sebuah hal yang terkutuk, dalam tanda kutip terkutuk, yang karena kita sendiri yang tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mengakui bahwa ada Allah yang luar biasa. Kita yang tidak mau mengakui bahwa kita itu butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Banyak orang hari-hari ini suka dengan motivasi diri. Banyak orang suka dengan motivator. Banyak orang suka dipuji untuk dibangkitkan dirinya. Padahal kita tahu yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen itu bukan hanya sekedar untuk memotivasi diri, bukan hanya sekedar untuk kita mencari hikmat manusia, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita hidup di dalam hikmat Allah, sehingga kita bisa mengalahkan manusia-manusia yang jahat dalam hidup kita ini, dalam pikiran kita bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang terkutuk itu, yang ada di kepala kita setiap hari, setiap saat. Kita bisa mengalahkan setiap hawa nafsu, kecemaran hati itu yang ada di hati kita, yang itu terus berjuang, yang itu terus mencoba untuk menguasai diri kita setiap saat. Satu-satunya cara adalah kita harus belajar mencari Tuhan dan mau tunduk di dalam hukum dan kebenarannya. Kita taat, kita hanya cuma taat, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, hidup di dalam kasih karunia Allah. Itulah satu-satunya cara yang menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Itu yang menyelamatkan kita dari setiap pikiran-pikiran kita, hati kita, yang justru itu lebih berbahaya daripada sekedar pengaruh dari luar. Karena dikatakan di sini, itulah yang menjadi sumber dari segala permasalahan yang ada. Itu sumber dari segala kejahatan. Yaitu saat ini ada di otak kita dan hati kita sendiri. Yang membedakan adalah sebagai orang Kristen, kita tentu tahu bahwa yang diinginkan, yang dimaksudkan Paulus dalam kitab ini adalah bagaimana kita mau mengakui Allah itu sebagai Tuhan, dan dialah yang menyempurnakan kita, ya dialah yang memulihkan kita, dialah yang menolong kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita dari setiap keterpurukan, dari setiap hal-hal yang mengancam kita dari dalam, dari yang mungkin kita tanpa sadari, yang itu sudah ada, yang setiap hari ada di otak dan hati kita. Tinggal tunggu waktu saja, maka pikiran-pikiran itu akan menguasai kita kalau kita tidak dalam Kristus. Tapi kalau kita dalam Kristus, maka kita akan mempunyai kekuatan untuk setiap hari untuk fight melawan pikiran-pikiran terkutuk, supaya pikiran kita dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas, supaya hati kita dapat mengerti arti dikasih sebagai anak-anak Allah. Demikian perenungan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.